Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik dimanapun anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat dan semangat dalam belajar. Ketemu lagi dengan Mas Fahri. Kali ini kita akan bahas tentang soal-soal biologi SIMA UI tahun 2019. Oke, kita mulai saja. Di sebuah taman safari terdapat dua spesies gajah X dan Y yang diklasifikasikan pada genus Loxodonta, dan spesies ketiga Z dikelompokkan pada genus Elephas. Manakah pernyataan yang mendukung sistem konsep spesies dan genus tersebut? Nah, tips yang pertama, di setiap soal pasti ada kata kunci. Maka kita tentukan dulu kata kunci pada soal ini. Kata kuncinya adalah spesies dan genus. Maka semua yang berkaitan tentang spesies dan genus itu akan membantu kita dalam menganalisa opsi. Kita mulai yang A. Spesies X dan Y tidak terkait dengan spesies Z. Nah, kata tidak terkait ini adalah ambigu. Kenapa? Karena X, Y, dan Z itu sama-sama gajah, jadi otomatis mereka ada kaitannya. Oke, bisa saja di ordonya atau di family. Sementara yang berbeda adanya di genus. Yang B, spesies X dan Y memiliki jumlah homologi. Nah, homologi di sini adalah kata kunci yang tepat. Kenapa? Ini katanya nggak ambigu. Homologi itu adalah ke ciri yang sama. Nah, X dan Y itu pasti memiliki ciri yang banyak sama. Kenapa? Karena mereka satu genus. Nah, yang C itu salahnya di leluhur yang sama, karena kita nggak bahas tentang leluhur sama. Yang D, spesies X dan Y adalah hasil seleksi buatan dari spesies leluhur Z. Nah, seleksi buatan kita juga nggak ada bahas, jadi salah. Yang E, spesies X, Y, dan Z memiliki leluhur yang sama, karena bentuk morfologi ketiganya hampir sama. Nah, di sini juga kita nggak ada bahas tentang leluhur, maka otomatis jawaban yang E juga salah. Oke, maka jawaban yang benar adalah B. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Dalam kondisi apakah kloroplas mempunyai kemiripan seperti mitokondria? Nah, untuk menjawab soal ini kita harus kenali dulu bentuk dari kloroplas dan mitokondria. Nah, Mas akan gambarkan secara sederhana bentuk kloroplas dan mitokondria. Nah, yang ini adalah kloroplas, bentuknya agak bulat, oval. Di dalamnya itu ada struktur lempengan berupa tilakoid atau grana, ya kan? Nah, nanti di luar tilakoid dan grana ini ada ruangan yang disebut namanya stroma. Oke. Jadi kloroplas ini memiliki dua membran luar, membran dalam. Oke. Yang berikutnya mitokondria itu bentuknya agak lebih lonjong seperti sosis dengan lekukan. Nah, lekukan ini berupa membran gandanya atau membran dalamnya. Nah, itu dia ya. Nah, oke, sebenarnya dari sini kita udah tahu ya kan jawabannya apa, tapi kita analisa dulu satu persatu opsinya, yang mana letak salahnya. Oke, yang A. Keduanya dapat memanfaatkan sinar matahari sebagai sumber energi. Nah, ini jelas salah. Yang bisa memanfaatkan sinar matahari hanya kloroplas ya. Sementara mitokondria tidak. Yang B, morfologi keduanya mirip satu dengan lain. Dibilang mirip, ini mirip adalah sifatnya apa ya, yang kata subjektif jadi nggak jelas, ambigu, maka ini salah. C, keduanya mengandung DNA. Nah, benar, mengandung DNA masing-masing, tapi salahnya di mana? Salahnya adalah di kata jumlah besar. Kenapa? Kata jumlah itu juga nggak spesifik berapa jumlahnya banyaknya, maka kurang tepat. Yang D, keduanya ditemukan dalam sebagian sel bakteri dan tumbuhan. Nah, ini salah, hati-hati. Di bakteri tidak ditemukan mitokondria. Nah, sementara pada bakteri bisa jadi terdapat kloroplas pada bakteri yang bisa mengalami fotosintesis. Oke, jadi salahnya adalah di kata bakteri. Oke, gitu ya. Nah, sementara yang E, keduanya memiliki sistem membran dalam dan luar. Ini udah jelas pasti jawabannya karena dari A, B, C, D udah salah, otomatis jawabannya E. Dan dari awal kita udah tahu melalui strukturnya tadi bahwasanya kloroplas dan mitokondria memiliki sistem membran dalam dan luar. Oke, sip. Oke, sekian tips dari Mas. Sampai jumpa di video tips berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.